menyebabkan kita mengakui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau seseorang memusuhi orang lain, apa yang dimiliki oleh musuhnya itu pasti tidak ada yang benar. Kalau kita mempunyai musuh atau lawan, apapun dan sekecil apapun yang dimilikinya pasti tidak cocok bagi kita. Amin. Amin. Mungkin itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jangankan berbicara dengan musuh kita. Jangankan berbicara dengan lawan kita. Jangankan berbicara bagi orang yang tidak kita sukai. Melihat saja, jijik deh. Kan itu sering terjadi. Sekalipun kita benci melihatnya. Sekalipun kita benci untuk melihatnya. Dan bahkan benci untuk berbicara. Tetapi sering sekali kita mengintip perjalanan hidupnya. Untuk apa? Melihat perkembangan dia. Lalu apa yang harus kita katakan? Kalau hidupnya semakin berkembang hari demi hari, kita sakit hati dan merasa gelisah. Kok bisa ya? Ketika kehidupannya semakin merosot, kita bersuka cita. Mampus. Mati kodisi. Itu hal yang wajar saya pikir. Tetapi kenyataannya lewat pun dia dari depan kita sendiri. Selalu kita buang apa namanya? Buang badan dong manang. Buang wajah atau pura-pura kita tidak lihat. Tetapi di balik mata kita, bola mata kita itu bergeser sedikit dengan dia. Kok bagus ya bajunya. Semenjak aku bermusuh dengan dia, tengoklah penampilannya itu. Kan gak ada yang cocok. Lalu antara senang dan antara sukacita dan antara kesedihan menimpa kita. Lalu apapun yang dikatakan oleh musuh kita, apapun yang dibicarakan kepada musuh kita, selalu kita katakan itu tidak benar. Sekalipun yang dikatakan itu adalah benar. Tetapi tergerak dari hati kita, tergerak dari kebencian kita, maka semua yang dimilikinya dari atas sampai bawah tidak ada yang pas menurut kita. Saudara-saudara yang terkasih, bahkan orang tuanya juga sering kita maki-maki. Enggak ada salah orang tuanya kepada kita, tapi sering kita maki-maki. Memang orang tuanya pun enggak kenal aku, tapi memang kurasa enggak becus itu, enggak bagus itu. Lalu adiknya saja pun enggak kenal kita dan adiknya pun jauh dari dia. Memang adiknya itu pun mungkin udah ikut-ikutan itu. Semua keluarganya dan semua apa yang dimilikinya. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang harus kita katakan? Dalam firman Tuhan pada saat ini sedang terjadi perselisihan dan bahkan perang di antara Israel dan bangsa Babel. Israel kalah dibuat oleh bangsa Babel sehingga Israel jatuh ke tangan bangsa Babel dan bangsa Babel menguasai Israel. Oleh karena kekalahan bangsa Israel, semua yang dimiliki oleh bangsa Israel tidak ada yang benar. Sehingga kekalahan Israel mengakibatkan kehancuran bagi bangsa Israel sendiri. Dari sisi ekonomi, mereka disiksa dalam perekonomian, sangat-sangat menderita. Dari sisi sosial, bangsa Israel sangat tertindas karena mereka, bangsa Babel, memikirkan orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang terhina oleh karena kekalahan. Dari sisi keagamaan, bahwa dikatakan bangsa Babel, agama orang Israel kalah.
Kekalahan di dalam peperangan terbawa dengan status iman dan status kepercayaan mereka. Maka bangsa Babel mengatakan Allah Israel itu kalah terhadap Allah bangsa Babel. Sehingga Allah sang pencipta, Allah bangsa Israel, Allah yang kita kenal, mereka nilai mengalami kekalahan dan dikalahkan oleh dewa-dewa Baal. Saudara-saudara yang terkasih, maka bangsa Israel terbuang kepada pembuangan Babel dan bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babel. Tetapi ada pemahaman mereka bahwa Allah mereka juga ikut diperbudak oleh bangsa Babel. Pemahaman inilah yang ditantang oleh Nabi Yehezkel. Sesungguhnya Allah tidak pernah kalah. Allah tidak pernah mundur dan Allah tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Yehezkel memperkenalkan bahwa Allah itu adalah Allah yang agung, Allah yang luar biasa, dan kemenangan ada di tangan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, maka Allah mengatakan bahwa Allah membuang bangsa Israel ke pembuangan Babel. Atau pembuangan Babel. Atau bangsa Israel dijajah oleh bangsa Israel. Allah katakan bahwa itu sepengetahuan Allah. Oleh karena itu dikatakan dalam suara Nabi Yeskiel ini bahwa bangsa Israel yang dijajah itu adalah oleh karena dosa-dosa mereka. Bukan berarti karena Allah tidak kuat, Allah mereka tidak kuat, Allah sang pencipta tidak kuat. Tetapi justru pembuangan Babel yang dialami bangsa Israel adalah semata-mata oleh karena kejahatan bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan mau diperkenalkan bahwa Allah yang ingin memulihkan kekudusannya. Engadohot debatahona maki-maki. Kekalahan bangsa Israel mengikutkan Allah menjadi kena maki. Kena ejek. Bahwa dikatakan Allah tidak punya kekuatan. Kalau benar Allah mempunyai kekuatan, kenapa bangsa Israel kalah? Tetapi dalam firman Tuhan Yeskiel menyuarakan bahwa disetujui, direstui Allah bahwa bangsa Israel jatuh ke tangan bangsa Babel. Tetapi justru oleh karena peringatan yang luar biasa dari Allah, oleh karena dosa-dosa bangsa Israel sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, maka Nabi Yeskiel mensuarakan kekalahan Israel yang diartikan sebagai kekalahan Allah sang pencipta adalah kesalahan yang fatal. Maka Nabi Yeskiel mau menyuarakan bahwa pembuangan Babel, penjajahan bangsa Babel terhadap Israel bukanlah tanpa sepengetahuan Allah. Bukanlah karena Allah mereka adalah lemah. Bukan karena Allah itu adalah tidak kuat. Tetapi justru persetujuan Allah sendiri. Persetujuan itu yang diakibatkan oleh dosa-dosa bangsa Israel. Oleh karena itulah dalam firman Tuhan, dalam Nabi Yeskiel mengatakan bahwa Allah akan membawa bangsa Israel keluar dari pembuangan. Dan Allah ingin menyatakan kemahakuasaan Allah. Lalu Allah mengatakan kepada bangsa Israel, justru bangsa Israel sendiri yang membuat ternoda kekudusan Allah itu sendiri. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah yang penuh dengan kekudusan tetapi sudah dikotori oleh bangsa Israel dengan penyembahan-penyembahan berhala, dengan penyembahan dewa-dewa Baal, sehingga Allah mengatakan bahwa pembuangan bangsa Israel adalah cobaan bagi mereka, tetapi saya akan berjanji akan melepaskan bangsa Israel oleh karena kasih setia dan ingin mengembalikan kekudusan Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, maka Nabi Yeskiel mau memperkenalkan sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang kudus dan bukan manusia yang menguduskan dia, tetapi roh Allah sendiri yang menguduskan.
Oleh karena itu yang kedua yang mau kita lihat dikatakan dalam firman Tuhan. Sekalipun Allah menyetujui bangsa Israel jatuh ke dalam penjajahan. Bukan berarti menandakan kelemahan Allah. Bukan berarti Allah tidak menyertai. Tetapi mau diperkenalkan dalam firman Tuhan. Justru Allah yang penuh dengan kasih. Yang menghukum bangsa Israel. Tetapi membawa dan akan keluar dari penjajahan itu. Dalam memikirkan kekudusan Allah sendiri. Saudara-saudara yang ketiga mau kita lihat dalam firman Tuhan. Bahwa bangsa Israel, maka Allah berjanji ketika bangsa Israel keluar dari pembuangan Babel. Yehezekiel menyuarakan bahwa Allah berjanji akan memberikan hati yang baru. Pikiran yang baru. Tentunya kelepasan dan keselamatan akan pembuangan Babel membawa pembaharuan dalam hidup mereka. Yang kemudian diperkenalkan dalam firman Tuhan bahwa merubah hidup kita bukanlah usaha sendiri. Tetapi harus roh Allah mampir dalam hidup kita. Dan hanya roh Allah yang mampu merombak, merubah kehidupan kita. Sehingga hidup kita menghadapi transformasi. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu sesungguhnya Nabi Yesekiel bukan lagi hanya kepada bangsa Israel mau ditujukan firman Tuhan saat ini. Tetapi kepada kita juga, kepada semua orang yang percaya pada saat ini. Yang pertama yang mau kita katakan, ketika manusia itu mengalami persoalan. Ketika manusia itu menghadapi problema, ketika manusia itu menghadapi sesuatu beban, bukan berarti Allah tidak sanggup mengatasinya. Ketika kita menghadapi segala persoalan dalam kehidupan ini, bukan menandakan bahwa Allah tidak sanggup. Tetapi harus berani kita katakan, Allah itu sanggup memberikan apa yang kita perlukan. Bahwa Allah itu sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Allah sanggup memberi kekuatan kepada kita. Tetapi mari kita maknai, sekalipun ada ujian, sekalipun ada cobaan, sekalipun ada tantangan yang kita hadapi, segala apapun yang kita, tetapi Allah membutuhkan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yang pada akhirnya nanti kita akan mengalami transformasi iman dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, banyak hal mungkin problema kita pada saat ini. Banyak hal masalah yang kita hadapi pada saat ini. Tetapi firman Tuhan menyuarakan bahwa apapun problema, apapun persoalan yang kita hadapi ini, bukanlah hukuman dari Allah. Bukanlah semata-mata Allah ingin menghukum kita. Tetapi mari kita jadikan apapun yang kita hadapi hanya dialog kita kepada Allah. Bagaimana Allah menyuarakannya. Bagaimana Allah ikut campur tangan. Tetapi salah satu tujuan Allah mengizinkan segala sesuatunya terjadi dalam hidup kita. Dengan akhirnya mengharapkan kita akan berbalik kepada Dia. Maka problema yang kita hadapi, persoalan kita hadapi, mari itulah yang mengajak kita agar bergumul kita dengan Allah. Sesungguhnya dengan persoalan yang kita hadapi, mari kita semakin teguh berkomunikasi dengan Allah. Naimah persoalan yang kita hadapi ingin mendekatkan kita kepada Tuhan. Bukan berarti menjadi putus asa. Karena keputusan Allah tidak pernah mengecewakan kalau manusia itu mau berjalan dan mengikuti proses yang diberikan Allah. Satu komitmen yang pasti bahwa keputusan Allah tidak pernah mengakibatkan kesia-siaan. Keputusan Allah tidak pernah mengecewakan. Persoalannya kita sering tidak mau menerima dan mengikuti proses yang diberikan oleh Allah. Sehingga sering kita bosan menghadapi masalah. Sehingga kita bosan menghadapi persoalan. Tetapi mari kita ingat, semakin banyak kita menghadapi persoalan, semakin banyak kita melewati persoalan, tentunya semakin kokoh kita di dalam pengharapan akan Kristus. Maka jadikan persoalan itu, masalah itu, problema itu adalah kehendak Tuhan untuk
berdialog dengan kita. Bahasa Bataknya, kehendak Allah untuk memakulingi kita. Kehendak Allah untuk berkata-kata dengan kita. Kehendak Allah untuk memperhatikan kita. Maka dalam segala persoalan yang kita hadapi, jangan ragukan kebenaran Allah. Jangan ragukan penyertaan Allah. Tetapi segala persoalan yang kita hadapi, Nabi Yeskiel mengatakan kepada kita pada saat itu, disitulah nampak penyertaan Allah dalam hidup kita. Kalau kita tidak tahan lagi, kalau kita tidak mampu lagi menghadapinya, hanya satu tugas kita, menyerah kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatunya dan katakan saya tidak sanggup lagi. Katakan saya tidak mampu lagi. Allah tidak akan mengecewakan. Rencana Allah dan keputusan Allah tidak pernah mengecewakan kepada umat manusia yang mau mengikuti proses dalam pekerjaan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir mau kita lihat dalam hal ini, baiklah persoalan, masalah yang kita hadapi bisa memperbaharui kehidupan kita. Allah mengatakan kepada bangsa Israel dengan menghadapi persoalan, tenang, saya akan memberi hati yang baru, pikiran yang baru. Maka berbaliklah kepada Allah dengan berbagai persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi ketika masalah yang ada dalam hidup kita, ada dua kekuatan yang akan menawarkan kita. Yang pertama, kekuatan yang ditawarkan adalah kekuatan duniawi. Yang kedua adalah kekuatan Allah. Maka sering apa yang kita katakan, sering apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan tipe manusia orang percaya sekarang ini adalah cepat dan tepat. Yang ada cepat dan tepat ada di tengah-tengah dunia. Tetapi yang mengikuti proses lambat laun ada di dalam Allah Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita tidak siap menghadapi perjalanan hidup, ketika kita tidak siap menghadapi proses perjalanan hidup, yakinkan dirimu akan mengecewakan. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya bisa kita pahami setiap ada persoalan dalam hidup kita, maka ada tawaran dari dunia agar kita lepas dari persoalan itu, agar kita jatuh, agar kita lepas dan selamat kita dari persoalan ini. Tetapi hati-hati, dengan warna cepat dan tepat itu akan semakin membahayakan. Bahasa Indonesia Mandong mengatakan bahwa kalau manis jangan langsung ditelan. Pahit jangan langsung. Iya, tentunya hidup manusia ini adalah selalu menawarkan yang manis. Saudara-saudara yang terkasih, kejahatan dunia ini sungguh luar biasa menawarkan sesuatu. Tetapi di dalam manis itulah kita hanyut dalam manisnya. Tetapi kita tidak mengerti itu rencana apa dalam kehidupan kita. Dalam proses perjalanan hidup yang diberikan Tuhan, bangsa Israel berapa lama dia dihukum oleh Allah. Tetapi mau mereka mengikuti proses. Walaupun pahit hidup ini, tetapi yang pada akhirnya akan menerima manisnya dari Allah. Mendapat keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, maka ketika problema kita hadapi, persoalan kita hadapi, jangan dong mengadu ke dunia ini. Unang pola mengadu kita kepada tetangga. Jangan mengadu kita kepada teman untuk pertama sekali. Tetapi baiklah pergumulan yang kita hadapi, mari kita berkomunikasi dengan Allah. Tetapi ingat, Allah akan memakai segala ciptaannya untuk mengeluarkan kita dari persoalan. Saudara-saudara yang terkasih, banyak hal yang mau ditawarkan oleh dunia ini. Ketika kita mempunyai problema, sehingga manusia zaman sekarang banyak yang bunuh diri oleh karena persoalan. Kenapa? Tidak mampu lagi memikirkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dengan manusia zaman sekarang ini banyak yang sudah tidak waras lagi oleh karena beban pikiran. Manusia zaman sekarang ini sudah banyak yang stroke oleh karena
persoalan. Tapi ingat, ketika kita menghadapi hal seperti itu, berarti kita mengukur kemampuan Allah dan rasanya kita lebih kuat dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih, maka kita harus meyakini hidup adalah milik Allah. Hidup adalah milik Allah. Oleh karena itu apapun yang kita hadapi, yang pertama sekali, jangan mau terpancing dan tergoda dengan kenikmatan dengan dunia ini. Karena apa yang menjadi jalan keluar di tengah-tengah dunia ini, pada akhirnya akan mengecewakan. Kita punya banyak utang, lalu di tengah-tengah keluarga, suami dan istri berantem. Lalu daripada saya berantem, kata suami, dia pergi ke tempat-tempat hiburan. Lalu di situ dia mabuk. Setelah dia mabuk, dia kembali ke rumahnya. Lalu pada saat itu memang dia terlepas dari persoalan dia. Karena apa? Karena alkohol, dia enggak mengingat lagi apa persoalannya. Sementara puas perasaannya. Tetapi di esok hari setelah dia bangun kembali, maka dia akan mengingat lagi persoalannya, tumbuh lagi persoalan. Maka ingat, ketika kita mengambil jalan keluar dalam hidup ini dari tengah-tengah dunia, persoalan tidak akan berakhir. Tetapi sekalipun proses itu sulit untuk kita jalani, yakinkan dirimu bahwa jalan keluar yang dari Allah, yang pada akhirnya akan mendatangkan sukacita. Maka Allah yang kudus memberikan rohnya kepada kita untuk membawa pembaharuan. Dan pesan khotbah ini pada saat ini, jadilah orang yang mau menerima roh Allah, yang mau menerima roh Allah untuk memperbaharui hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih, jangan berusaha untuk merubah hidupmu tanpa kekuatan Roh Kudus. Jangan berusaha untuk merubah hidupmu yang penuh dengan noda. Jangan berusaha merubah hidupmu untuk lebih baik tanpa bantuan Roh Kudus. Saya takut kalau kita berjuang untuk merubah diri kita tanpa Roh Kudus, akan terjadi kehidupan yang berpura-pura. Akan terjadi kehidupan yang hanya casing saja. Akan terjadi kehidupan yang baik yang dari luar saja. Maka saudara-saudara yang terkasih, jangan berusaha untuk merubah hidupmu tanpa Roh Kudus. Tetapi terimalah roh Allah itu. Dan roh Allah itu akan bekerja dalam hidupmu. Dan itulah yang merubah kita sehingga kita mengikuti dan menerima kekudusan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan, maka Allah mengatakan, saya akan memberikan roh kepada hatimu. Saya akan memberikan roh kepada pikiranmu. Dan akan merubah segala kehidupan bangsa Israel. Meyakini, mempercayai Allah sebagai pemilik. Dengan demikian saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini juga kita sudah merayakan hari kematian dan hari kebangkitan Yesus Kristus. Lalu apa efeknya, apa hasilnya, dan apa buahnya kepada kita. Maka terimalah roh itu. Dan rohlah yang merubah segala kehidupan kita. Maka walaupun kita tidak bagus dilihat orang, tetapi roh Allah yang mengubah hidup kita. Maka kita berkenan menguduskan, ikut dalam meraih kekudusan Allah dalam kehidupan kita. Amin.